Perjalanan kali ini kita naik gunung yang ada di Jawa Barat, yang sangat amat terkenal dan hampir kayaknya sih yang naik gunung ini adalah orang Jakarta ya. Dan karena gunung ini aksesnya juga mudah dan jalurnya juga lumayan, tidak terlalu ekstrim katanya. Tapi kita nggak tahu bener nggak ekstrim atau gimana ya. Katanya sih Gunung Gede cocok untuk pemula. Lihat aja tuh. Dari tadi pos pendaftaran ya, kita langsung disuguhkan dengan hamparan perkebunan sayur-sayuran di sini. Mayoritas sih yang aku lihat adalah sayur kol kubis dan daun bawang ya. Aku naik Gunung Gede ini dimulai dari pendaftarannya tuh aku ikut base camp ya. Salah satu base camp yang ada di sekitar Gunung Gede. Aku ikut base camp Nabil. Jujur bener-bener enak banget. Mulai dari si mas-masnya yang bantu kita untuk angkatin barang, terus taruhin motor kita di parkiran. Wah, enak banget deh. Bener-bener kebantu dan tempatnya juga nyaman ya, lumayan luas. Kamar mandinya juga banyak. Jadi teman-teman kalau yang mau ke Gunung Gede bisa juga mampir ke base campnya Nabil. Itu biayanya kemarin saya adalah 100.000, sudah termasuk simaksi. Kalau kita normal ikut itu kalau nggak salah 35.000. Terus sudah termasuk juga surat kesehatan. Terus juga termasuk untuk kita beristirahat di base camp. Dan ditambah lagi ya nih teman-teman, poin plusnya adalah parkiran kita nggak bayar lagi. Jadi benar-benar 100.000 tuh udah bersih semuanya. Jadi teman-teman kalau yang mau ke Gunung Gede bisa juga ke base campnya Nabil. Nah teman-teman yang mau cari infonya banyak ya di media sosial, mulai dari IG, TikTok, itu banyak banget berseliruan. Nah teman-teman, setelah dari base camp Nabil, aku tuh mulai pendakian dimulai dari jam 7 pagi ya, sekitar jam 7 sampai jam 8 kurang lah. Karena aku juga udah datang dari malamnya sebelumnya. Itu nyampe malam, istirahat bentar, jam 7 kita mulai pendakian. Dari base camp Nabil sampai ke pos pendaftaran itu aku jalan santai itu sekitar 10 menitan udah nyampe. Tapi memang itu menanjak banget ya. Belum apa-apa aja itu udah lumayan lelah. Nah sekitar 10 menit kita sampai di pos pendaftaran. Kita tuh bakal ditanya sama petugas yang ada di pos pendaftaran. Kalau kita nggak ikut base camp, kita harus nunjukin tiket pendaftaran kita yang ada di websitenya Gunung Gede. Tapi kalau kita ikut base camp, kita tuh tinggal sebutin nama yang nanti dibantu oleh dari orang base campnya ya. Kalau pas kita mau naik tuh mereka akan sebut nama saya dan catat nomornya, supaya nanti pas di pos pendaftaran itu teman-teman gak usah nunjukin lagi untuk surat kesehatan dan untuk simaksinya itu. Jadi mereka langsung tahu siapa orang buat koordinatornya, dan kayaknya sih mereka udah saling koordinasi ya dengan sebut namanya aja. Mungkin dari base camp sudah kirim data kita juga. Nah setelah itu ya teman-teman, dari pos pendaftaran kita tuh dikasih tahu bahwa untuk naik Gunung Gede persiapan kita juga harus matang, mulai dari logistik, terus juga termasuk hal-hal yang tidak boleh kita bawa seperti tisu basah, terus kita nggak boleh bawa maksudnya kita nggak boleh buang sampah di atas, meskipun di atas Gunung Gede tuh banyak warung-warung ya, tapi sampah tetap harus kita bawa turun apa yang kita bawa. Jadi begitu ya teman-teman. Setelah dari pos pendaftaran kita langsung jalan lagi, dan ini jujur treknya tuh memang masih landai tapi nanjak. Setelah sampai di pos ojek ya teman-teman, kita tuh udah mulai masuk hutan Gunung Gede sesungguhnya. Jalurnya memang akar-akaran banget ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman yang mau langsung dari base camp ke pos ojek, kemarin tuh aku nanya untuk ojeknya tuh sekitar 70.000. Tapi menurutku ya, itu memang
sangat amat membantu banget buat di awal ya teman-teman. Jujur kemarin aku dan teman-teman tuh nggak naik ojek karena kita pikir jalurnya tuh deket ya. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata dari base camp sampai ke pos ojek kita tuh habis waktu 2 jam. Itu lumayan banget. Kalau kita tadinya naik ojek itu udah menghemat waktu banget ya teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman yang ada dananya lebih, sebaiknya sih menurut aku naik ojek jauh lebih enak karena kita enggak terlalu capek dulu di awalnya. Tapi kalau teman-teman yang mau mendaki sejati nih, ya kayak kita dari base camp sampai ke tanah ojek itu habis 2 jam. Nah, setelah dari pos tanah ojek, kita tuh langsung mulai masuk hutan. Masuk hutan sesungguhnya dengan pohon yang tinggi-tinggi dan akar yang besar-besar. Tapi menurutku jalurnya masih aman dibanding pendakianku sebelumnya di Sindoro ya. Nah, untuk teman-teman yang awal ya, untuk pemula naik gunung ke Gunung Gede, menurutku sih ya cukup enak lah. Cuman harus hati-hati. Yang aku takutin itu adalah hujan. Karena jujur ini jalurnya penuh akar. Gak tahu lagi kalau hujan tuh bagaimana ceritanya pendakian ini. Nah, kemarin itu benar-benar puji Tuhan banget, cuacanya sangat amat cerah dan karena kita di dalam hutan jadi nggak berasa banget panasnya. Cuman napas aja, napas yang ngap-ngapan. Nah, setelah dari pos ojek itu nggak lama kemudian kita sampai di pos 1. Nah, di pos 1 ini lumayan berapa menit ya, karena aku nggak catat juga. Jalurnya tetap sama sampai akhirnya kita di pos 2 sempat makan dulu karena udah siang. Nah, itu kalau nggak salah tuh sekitar jam 1 kita baru nyampe di pos 2 ya teman-teman. Jujur ini banget perjalanan kita cukup lama karena memang kita santai juga, ditambah bawa carrier yang lumayan berat. Kalau nggak salah carrier kita tuh ya estimasian 11-12 kilo lah. Sebagai informasi ya buat teman-teman yang mau ke Gunung Gede, kalau nggak mau bawa logistik ataupun nggak mau bawa air banyak-banyak, nggak apa-apa, tenang aja teman-teman. Di atas tuh banyak banget yang jualan, tapi memang harganya sedikit lebih mahal. Ini aku kasih tahu, untuk aqua aja yang 600 ml itu harganya tuh varian ya. Ada yang jual 15.000, ada jual yang 20.000. Semakin tinggi posnya, kita misalnya udah nyampe di pos 3, pos 4, pos 5, itu airnya udah lumayan mahal. Tapi kalau kita masih di pos 1, pos 2, 600 ml itu harganya 15.000. Dan untuk yang botol besar itu kalau nggak salah tuh 30.000 ya. Nah, kalau udah di atas yang 1,5 liter tuh harganya 45.000 teman-teman. Tapi kalau teman-teman uangnya berlebih nggak apa-apa. Itu sangat amat membantu meringankan carrier. Karena aku pun begitu, bawa botol kalau nggak salah tuh 3 liter dalam tas. Tapi akhirnya habis juga di jalan dan kita beli-beli juga di jalan. Dan di warung itu ya teman-teman, varian gorengannya sih masih sama kayak di Jakarta, harganya 2.000, cuman lebih kecil dan lebih tipis. Terus ada harga semangka juga, harganya 5.000. Untuk kayak minuman Nutrisari atau Just Juice kalau nggak salah kemarin berapa ya, 10 atau sampai 15.000 lah. Dan itu benar-benar enak. Dan kemarin aku nggak nyobain sih makan Indomie karena kita bawa juga Indomie dan bawa juga nesting ya, sama kompor, jadi kita bikin sendiri aja. Kita benar-benar sangat amat kelelahan di pendakian Gunung Gede ini, sampai kita memakan waktu pendakian itu dari base camp sampai di Surken Timur ya teman-teman, itu benar-benar 12 jam. Itu benar-benar luar biasa banget, sampai kita tuh ketemu gelap malam. Dan yang naik ke atas itu dari pos, kalau nggak salah dari pos 4 ya, sampai ke pos 5, itu cuman kita doang, udah nggak ada lagi. Itu sekitar jam 6-an deh. Setelah maghrib,
kita sebelum maghrib tuh masih ketemu orang yang tektokan yang mau turun ke bawah. Tapi kita pas naik ke atas udah nggak ada orang lagi, cuman kita aja. Jujur itu bener-bener agak gimana ya, dengan jalur yang kita nggak pernah ke sana dan gelap, cuman kita doang. Kalau rame-rame sih enak ya. Aduh, itu benar-benar menantang. Jadi buat teman-teman benar-benar persiapkan kalau untuk ke Gunung Gede, karena jalurnya treknya panjang banget sampai di camping groundnya di Surken. Dan awalnya kita tuh pengen campingnya kita bangun tenda itu di Surken Barat ya, karena dekat mata air. Cuman karena kita udah nyampe malam dan jujur udah pada keletihan banget, ditambah anginnya kencang banget ya, itu sampai bunyi pohon dari anginnya tuh bener-bener kencang banget. Kita semua juga udah pada kedinginan, jadi kita akhirnya memutuskan untuk pasang tenda di Surken Timur. Dan kita juga dikasih tahu dari mas-masnya, dari mas-mas warung itu, untuk pasang tendanya tuh bener-bener yang rapat sama pohon, karena memang Surken itu beberapa hari yang lalu, bahkan sampai kita sampai tiba di Surken itu, memang lagi badai-badainya, lagi anginnya kencang banget teman-teman. Akhirnya kita masuk agak ke dalam, masuk pohon gitu, dan lumayan kebantu dengan pohon yang sangat rimbun ya. Kita pasang tenda di situ dan kita langsung pasang tenda, kita langsung istirahat. Sampailah kita bangun pagi hari. Jujur, pas selama kita tidur sepanjang malam, itu sedikit kebangun karena bunyi anginnya tuh kencang banget, kayak serem gitu loh. Dan puji Tuhannya nggak hujan. Kalau hujan kita nggak tahu apa lagi, karena kita semuanya sudah pada kedinginan, kecapean, keletihan, kelelahan. Udah paket lengkap banget. Setelah kita tidur sepanjang malam, kita bangun dan kita lihat, aduh, alun-alun Surya Kencana tuh bagus banget teman-teman. Bener-bener bagus banget. Ngelihat hamparan bunga Edelweiss yang bener-bener cakep. Kok bisa ya? Di atas Gunung Gede tuh ada lahan datar gitu. Lahan datar isinya tuh bunga Edelweiss. Itu tuh menakjubkan sekali teman-teman. Luar biasa banget. Jujur, kayaknya tuh capek yang kemarin itu rasanya tuh langsung hilang melihat keindahan Surken. Aduh, luar biasa. Benar-benar luar biasa, Tuhan baik ya. Nah, setelah kita siap-siap, kita melihat Surken, kita siap-siap, kita mau ke puncaknya dari Gunung Gede ya. Jadi aku mulai dari Surken Timur jalan sampai ke Surken Barat. Itu sekitar, kalau nggak salah sih setengah jaman aja, karena jalannya lurus jadi nggak ada capek-capeknya. Sama seperti kita jalan biasa kalau ke mall. Nah, kita setengah jam sampai di Surken Barat, dan di situ juga banyak juga ya, ada beberapa tenda yang bangun. Aku nggak tahu tuh semalam mereka gimana ya, anginnya kencang banget. Terus ada juga warung ya, enak banget di Gunung Gede ini. Ada warung juga kalau teman-teman mau beli minum atau beli makan. Nah, kita langsung mulai naik ke pendakian ke puncak dari Gunung Gede. Sekitar 1 jaman kita naik. Jujur naiknya kita benar-benar santai banget. Jalurnya memang naik banget dan bebatuan ya. Ada juga yang bisa lewat pinggir-pinggir, masuk ke dalam pohon-pohon gitu yang mau jalurnya bertanah, bisa juga. Cuman kita milih kadang masuk tanah, masuk batu. Ya sama aja sih, ganti-gantian. Lumayan panjang juga sih. Karena memang kita jalan santai. Sampai akhirnya kita tiba juga di puncak Gunung Gede dengan ketinggian 2958 mdpl. Luar biasa, bagus banget, cuacanya cerah. Dan kita nyampe di atas tuh, kalau nggak salah sekitar jam berapa ya, jam 10 atau jam 11 lah. Matahari lagi terik-teriknya dan memang pemandangannya bagus banget. Sangat amat cerah, dan di atas ternyata banyak juga ya yang naik. Memang Gunung Gede ini terkenal dengan sejuta pendaki,
karena aksesnya mudah dan deket sama orang-orang Jakarta untuk naik ke Gunung Gede. Luar biasa. Nah, setelah kita dari Gunung Gede, dari puncak Gunung Gede, kita langsung turun ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak, pas kita turun tuh kita memang agak sedikit berlari-lari dikit sih, cuman masih aman lah. Karena udah mulai juga banyak yang naik, jadi kadang ketemu bentrok lah sama teman-teman juga. Nah, setelah itu kita ngeliat Surken yang indah banget, bener-bener indah. Jadi di Surken Timur itu udah penuh kabut, Surken Barat itu masih cerah, dan kita ngelihat dari Surken Barat ngelihat Surken Timur itu bagus banget, ya ampun. Ini di atas gunung seperti ini teman-teman, luar biasa banget kan. Wah, bener-bener luar biasa. Capek kita yang kemarin hilang sekejap melihat keindahan dari Surken ini, luar biasa. Oke teman-teman, itulah cerita singkatku jalan-jalan ke Gunung Gede. Nah, buat teman-teman yang ke Gunung Gede, selanjutnya tetap pastikan kalian dengan perlengkapan yang lengkap, logistik, dan pakaian yang memadai, dan juga peralatan-peralatan pendakian yang lain ya, supaya tetap aman. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di cerita-ceritaku selanjutnya, video-video selanjutnya. Bye-bye.